Oke, Mas Angelo Naufal. Ya, Pak. Judulmu kan sinergitas multi pihak dalam akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya, betul, Pak. Studi di Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Betul. Kritik saya yang pertama adalah Ya, Pak. cara penulisan. Cara penulisan, Pak. Cara penulisannya. Jadi cara memotong kata itu loh. Ini kan perhatikan tulisanmu ya. Iya, Pak. Sinergitas multi pihak dalam akselerasi pendaftaran tanah. Sistematis lengkap. Iya, Pak. Studi di desa dan seterusnya. Cara motong seperti ini membuat mengganggu konsentrasi pembaca. Oh, mengganggu konsentrasi baca. Pak. Coba perhatikan. Heeh. Sinergitas multi pihak dalam akselerasi pendaftaran tanah. Heeh. Sistematis lengkap. Oh, Kan begini, apa itu sistematis lengkap? Kan harusnya sistematis lengkap itu satu kesatuan dengan pendaftaran tanah. iya, satu kesatuan. Nah, makanya kemudian saya rubah susunannya. Ya. Jadi cara memotong kalimat judul ya. Ya. Nih, sinergitas multi pihak dalam akselerasi. Ya. Baru di bawahnya pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tuh, studi di Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Begitu. Jadi cara memotong judul penting karena itu menunjukkan urgensi sebuah kalimat. Kalau lihat judul yang saya sampaikan itu ya yang di WA Group Iya, itu. Pak. Saya kan punya judul Rancangan Pengembangan Paket Wisata berbasis sumber daya agraria dengan memanfaatkan konsep bisnis model kanvas di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gegesik, Kabupaten Kidul. Berbasis sumber daya agraria kan saya letakkan di tengah itu. Karena itu menjadi poin penting dalam judul itu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa penelitian itu penelitian tentang agraria, bukan penelitian tentang wisata gitu ya. Iya, Pak. Nah, begitu juga kamu. Jadi hati-hati dengan teknik memotong judul supaya kemudian judul itu tidak mengganggu konsentrasi pembaca. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kan nanti di WA Group itu kan ada contoh proposal saya. Iya, Di dalam contoh proposal saya itu kan ada interview guide di contoh proposal saya. Nah, kamu kan peneliti pemula. Peneliti pemula nggak boleh pakai interview guide. Oh, Nggak boleh pakai panduan wawancara. Peneliti pemula itu gunakan kuesioner terbuka, visualnya terbuka. bukan panduan wawancara. Kalau panduan wawancara itu misalnya panduan wawancara cuma 5 poin, tapi karena dia peneliti lanjut seperti saya sudah 20 tahun meneliti, itu jadi bisa 100 pertanyaan walaupun cuma pegang 5 poin. Ketika ke lapangan saya cuma pegang 5 poin. Tapi ketika ngobrol dengan orang yang saya wawancara itu saya bisa nanya macam-macam cabang dari 5 poin itu. Nah, kalau kamu kan peneliti pemula, saya nggak yakin kamu punya kemampuan itu. Makanya kamu gunakan kuesioner terbuka. Apa bedanya? Di kuesioner terbuka, misalnya kamu butuh 60 poin, 60 poin itu kamu tulis. Tulis 60 pertanyaan di dalam kuesioner terbuka. Kemudian konsultasikan dengan saya akan cek apakah pertanyaan kamu itu sudah sesuai dengan judulmu. Kalau belum sesuai dengan judulmu, saya akan bilang, oh ini belum sesuai, tambahkan atau kurangkan. Begitu ya, itu jadi kuesioner. Jadi, untuk peneliti pemula, jangan gunakan interview guide, tapi gunakan kuesioner terbuka. Itu yang berikutnya. Berikutnya yang penting juga adalah gunakan huruf dan spasi yang ditentukan oleh STPN. Kamu baca buku panduan wawancara itu, hurufnya apa, fontnya berapa, spasinya berapa. Hurufnya kan Times New Roman, fontnya 12, spasinya 1,5. Ya, itu nah. Karena ketika saya lihat punyamu kacau balau ini tuh. Spasinya nggak sesuai ketentuan, hurufnya nggak sesuai ketentuan, fontnya nggak sesuai ketentuan. Ini fontnya kan cuma 10 atau 8. Jadi begitu seorang sarjana itu, ya apa ya bedanya sarjana dengan orang awam? Sarjana itu harus teliti. Kalau tidak teliti bukan sarjana dia. Itu kemudian kalau daftar isi nanti sistematika proposalnya sudah oke. Proposalmu itu terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Nah, nanti yang bab 1 itu tulisan pendahuluannya jangan di sini, tapi digabung di sini. Oh, digabung. Bab 1 pendahuluan. Nanti kamu lihat, kamu sudah buka belum WA Group? Sudah, Pak. Kamu sudah lihat proposal yang saya buat? Contoh. Iya, Nah, kan cara menulisnya beda kan? Beda, Pak. Cara menulisnya kan itu. Jadi disambung gitu. Ya. Nanti kamu lihat. Ini kan bab 1 pendahuluan. Coba kamu putar sebentar. Kamu lihat ini. Ini loh kayak gini daftar isi itu. Oh iya, Pak. Bab 1 pendahuluan. Kamu kan pendahuluannya di bawah. Di bawah ya. Tinjauan pustakanya. Jadi ini halaman sendiri, halaman sendiri. Ya. Begitu caranya saya.
Ini sudah ada di WA Group. Oke, silakan duduk. Jadi sesuaikan ya nanti cara penulisannya. Nah, sekarang kita masuk ke substansi. Substansi, Pak. Isinya sudah oke, hanya beberapa yang saya coret. Ini nggak perlu dibuang aja. Ini sudah oke. Cuma nanti sesuaikan huruf sama spasinya ya. Huruf spasi ya, Pak. Terus kemudian yang perlu direvisi itu rumusan masalahnya. Ya, Pak. Rumusan masalah bagaimana sinergitas multi pihak dalam akselerasi. A-nya kecil, jangan besar. Kan A-nya besar. Oh iya, Pak. Spasi. Akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini kan desa Sibubut, D-nya lupa. Pakai Di, itu. oh iya, Pak. Di desa Sibubut kan harus lengkap. Di desa Sibubut, Kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon. Iya, Ya. Jadi bagaimana sinergitas multi pihak dalam akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di desa Sibubut, Kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon. Terus yang kedua, apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam akselerasi pendaftaran tanah sistematik lengkap di desa Sibubut, Kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon. Itu dua itu yang kamu pegang. Nah kemudian nanti tujuan-tujuannya disesuaikan, dirapihkan tuh lo kalimatnya untuk mengetahui ini. Nggak usah, ini kan kamu rumusan masalahnya lain, tujuannya lain. Parameter efektivitas. Oh iya, Pak. Apa kan harusnya kalau judulnya, kalau rumusan masalahnya ini, Jawabannya tujuannya untuk mengetahui ini tuh, untuk mengetahui sinergitas multi pihak, untuk mengetahui kendala gitu. Jangan yang ini gitu ya. agak nyambung. Terus yang berikut, kamu belum ada kegunaan penelitian. Oh, kegunaan penelitian, Pak. Ya? Nah, kegunaannya kan bagi peneliti apa kegunaannya, bagi STPN apa, bagi Kementerian atau BPN apa. Pak. Jadi itu. Jadi bab 1 itu A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan penelitian, D kegunaan penelitian. Ya. Baru kemudian kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Perhatikan nggak ada spasinya, ini harusnya turun sedikit nih. Ini kan nyambung, turun dikasih jarak. Tinjauan pustaka A kerangka teoritik, ya. Pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ini kan pengertian sinergitas nggak usah pakai pengertian, langsung aja sinergitas multi pihak. Oh iya. Tuh. Terus ini semua nanti dirapihkan, disesuaikan dengan itu. Nah kemudian Konsep. pentaheliknya mana? Kan sinergitas itu kan konsepnya pentahelik. Nah ditulis di sini pentahelik. Jadi ini kan judul kecil, ada A kan judul kecil, judul besarnya kan nggak ada. Harusnya dibikin 3. Iya, dibikin 3 pentahelik, baru kemudian A konsep pentahelik, B penerapan konsep pentahelik gitu ya. Nah kemudian bentuk sinergitas nggak usah. Ya, karena kamu ngomongnya undang-undang, bentuk sinergitas itu nggak ditentukan oleh undang-undang, tuh dari lebih ke sosialnya, Pak. kesepakatan. Iya, Pak. Kayaknya kalian semuanya rancu ke hukum. Iya, Pak. Ini untuk orang nggak hukum. Nah kerangka pemikiran itu baru bisa kamu buat kalau kamu sudah bikin bagian alir kerangka pemikiran. Bagian alir kerangka pemikiran itu nggak ada. Bagian alir ya, Pak. Jadi kamu buat bagian alir kerangka pemikirannya. Kalau ini kan konsep pentahelik. Yes. Kalau konsep pentahelik sebetulnya di kerangka teoritik, bukan di kerangka pemikiran. Ya. Jadi Alir ya, Pak. bagian alir kerangka pemikiran. Belum ada toh? Iya, Nah, Pak. kalau belum ada, saya ajarkan secara singkat ya. Iya, Pak. Lihat rumusan masalah kan, sinergitas multi pihak, terus apalagi kendala. Jadi mainkan aja pentaheliknya ini. Iya, Pak. Jadi ini nanti judulnya bagian alir kerangka pemikiran ya. Bagian alir pemikiran. Jadi konsep pentaheliknya. BPN, Pemdes, apalagi nih? Badan hukum, Pak. Badan hukum apa itu? Badan hukum itu KJSB, Pak. Oh, KJSB. Langsung aja tulisnya nanti. Oh, langsung saya, Pak ya. Kantor jasa Surveyor berlisensi, ya, Pak. Kemudian akademisi kampus ya, Iya, Pak. masyarakat. Iya. Oke. Nah, pentaheliknya masukkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, akselerasi PTSL-nya di sini. Nah, kemudian di lingkar sini mungkin ya. Iya, Pak. Kendala. Nah, di sini tulis kendala. Sudah bagian airmu gini aja, sederhana aja. Kalau cuman begini, ini namanya pentahelik. Kalau pentahelik seperti ini masukkan di
kerangka teoritik. Jadi Kerangka teoritik ya, Pak. sesudah ini baru masukkan gambar ini. Jadi jangan di kerangka pemikiran. Ya, kerangka Nah, teoritik ya, Pak. karena kan kendalanya belum masuk di sini. Padahal kan kamu pengen untuk kendalanya. Jadi itu jadi segi 5 terus disentuhkan dengan lingkarannya itu kendala. Ada kendala, Pak. Nanti kan bisa diatasi berarti kan kendalanya. Iya, Pak. Ya. Oh, ya. Itu nanti ketika presentasi kamu jelaskan aja. Nah ini bagian alir. Kalau kendala itu Pak di sini aja Pak dikasih Pak, di pinggir ya Pak. Nggak usah semua. Jadi satu lingkaran ini kan ketika begini ada kendalanya, ketika sini ada kendalanya. Oh gitu. iya ya. Makanya disebut pentaheli. Iya. Jadi kendalanya itu nanti kan segi 5. gitu. Jadi nyentuh semua sisi ini loh. Jadi kendala itu ada di semua sisi. Oh iya Pak. Nah, tinggal nanti bagaimana mengatasinya di lapangan ya. Jadi ketika dengan akademisi ada kendalanya, ketika dengan PMDes ada kendalanya, ketika dengan KJSB ada kendalanya gitu ya. Iya Pak. Itu nah metode nanti lihat contoh yang ada di saya. Bisa, Pak. Kemudian perbaiki. Misalnya gini, format penelitian. Ini kan metode penelitian, judulnya nggak boleh sama. Masa judulnya sama? Metode penelitian ini metode penelitian. Ini format namanya, format penelitian. Ya. Nah, format penelitian itu nanti kamu jelaskan bahwa penelitian kamu ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ya. Nah, nanti dijelaskan metode kualitatif adalah bla 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 Nugroho tahun 2020 halaman berapa. Nanti lihat buku saya ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua pendekatan deskriptif adalah bla bla bla, lihat bukunya siapa halaman berapa. Iya, Pak. Itu format. Lokasi penelitian, cari alasan pentingnya. Ini kan kamu cerita banyak tapi alasannya nggak jelas. Iya Pak. Alasannya kan ini. Nanti kamu ini ya. Desa Sibubut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan satu, desa yang memiliki target PBT dan SHAT terbanyak di ruang lingkup kantor pertanahan Kabupaten Cirebon. Terus 2, desa yang jauh berbatasan gitu. Pokoknya 2 intinya. PBT-nya besar, SHAT-nya besar dan jauh dari kantor pusat gitu ya, kira-kira gitu. Nanti di kalimatnya diatur. Jadi simple dan pointer aja gitu. Jangan ini panjang lebar tapi nggak jelas kan. Iya Pak. Terus kemudian langkah kerja operasional. Nah, seperti yang ada di contoh nanti kamu lihat, pertama penetapan informan, bagaimana menetapkan informan. Terus kemudian pemilihannya, nanti secara purposif jumlah informannya berapa. Data yang diperoleh kan primer sekunder tuh loh ya. Data primer dan data sekunder. Teknik dan instrumen ya. Teknik dan instrumen pengambilan data. Tekniknya misalnya wawancara, instrumennya kuesioner terbuka. Teknik analisis data, lihat buku saya, nanti tulis Nugroho halaman tahun sekian, halaman sekian. Ya, jadi ini semua coret. Salah, bertele-tele, nggak sistematis. Gitu ya, nanti lihat di contoh itu ya, di metode. Maka saya bilang terutama di itu. Nah, kemudian berikutnya daftar pustaka ikuti ketentuan STPN, tetapi maksudnya ketentuan ini loh, ya, Pak. Nggak rata kanan, acak-acakan, hurufnya sembarangan, iya, gitu. Nanti kau perbaiki sesuai ketentuan, font 12, Times New Roman, spasi 1,5. Kalau yang ini spasi 1 ya, daftar pustaka spasi 1. Oh, daftar pustaka khusus spasi 1 Pak. Daftar pustaka spasi 1. Terus kemudian disesuaikan dengan itu alfabet ya, abjad mana yang duluan. Terus digabung aja antara buku, jurnal dan website. Oh, digabung aja Pak ya. Itu, nah ini kan digabung, kan website. Nanya dikit Pak, kalau website itu ditaruh di paling bawah ya Pak? Enggak, digabung. Oh, digabung yang sesuai abjad ya Pak? Sesuai abjad misalnya, yang penting kan di website itu kan ada penulisnya. Oh, iya. Misalnya Aristiono Nugroho, di websitenya siapa. Nah, Nugroho kan ditulis duluan. Iya. Jadi tetap aja nama penulis buku, nama penulis jurnal, nama penulis website. Ya, Pak. Nah, itu diurut, dicampur aja, nanti orang lihatnya alfabet aja. Iya, Pak. Itu. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini nggak usah. Yang undang-undang ini nggak usah. Oh, undang-undang nggak usah Pak? Nggak usah. Kamu kan pendekatannya bukan pendekatan hukum. Pendekatannya kan kualitatif. Gitu bos, apa lagi? Apa lagi?
Oh iya Pak, untuk tadi bukunya tadi mana Pak? Buku apa? Yang Bapak tadi, yang apa tadi? Untuk peningkatan kualitatif seperti tadi. Ada di kan udah saya posting di website. Oh yang itu Pak ya? Itu kan ada contohnya. Ada lagi nggak Buku Pak? itu Yang ada. Pak? Ada kan di situ. Iya Pak. Sudah diposting. Oh, periksa lah WA group. Jangan-jangan kamu nggak pernah masuk WA Periksa group. Pak. Iya. Iya. Jadi di WA group itu ada buku saya, ada contoh proposal, ada beberapa literatur yang nanti sesuai dengan kebutuhan kamu. Oh, Lihat aja, makanya rajin periksa di WA group itu. Terutama yang dari saya, Iya Pak. gitu. Iya. Oh iya tanya lagi dah Pak. Tapi ini agak masih ini ya Pak, Ya. masih jauh ya. Tapi kalau misalkan seminar sempro nanti Pak, pertanyaan yang paling sering Nanti dibahas. Saya nggak mau bahas itu. Oh, Jadi saya ingin ajarkan kamu hidup itu sistematis bertahap. Saya ulangi kalimatnya ya. Ya. Hidup itu sistematis bertahap. bertahap. Kamu harus sistematis, mana yang duluan, mana yang belakangan. Oh, gitu. Harus bertahap supaya kamu otakmu nggak jebol. Ya. Nanti jangan-jangan kamu nanya juga nanti waktu wisuda pakai toga atau enggak. Ya, jadi jangan. Sekarang kamu fokus di situ. Fokusin dulu aja Pak. Nah, Ya? nanti selesai ini baru kita pindah ke bagaimana sempro. Oh iya. Ya. Sekarang proposalnya buat dulu. Ini tenggat waktunya berapa lama? Dikasih waktu. Secepatnya. Secepatnya Pak ya. Nanti saya umumkan di WA group. Oh iya siap Pak. Begitu saya kira-kira udah harus jadi, saya umumkan. Oh iya. Harus nyerahkan proposal yang sudah direvisi tanggal sekian. Ya. Oh iya. Siap. Yang penting kamu segera aja. Segera ini Pak ya berarti ya. Terus kemudian Oh apa lagi Pak? daftar pustakanya itu kan jurnalmu ini kayaknya masih kurang. Iya Pak. Nah, jadi data pustaka itu nanti minimal 20 literaturnya ya. 20 literatur, 5 itu asing, 15 Indonesia. 5 asing, 15 Indonesia Pak. Ya, gitu. Oh, sudah. Masih direkam tuh? Ya. Oh iya Pak. Oke, sudah. Oh iya Pak. Ya, makasih Pak ya, koreksi ya Pak ya. Sukses ya. Yuk. Oke, panggil yang ketiga ya. Oh yang ketiga Pak, siapa? Thank you.